الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا فاتقوا الله ما استطعتم. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kami memandangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita yang sangat luar biasa dan telah menjadikan kita, semoga menjadikan kita kelak menjadi hamba-hamba beliau yang hamba-hamba Allah yang saleh. Karena dengan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, kita insya Allah kelak bisa termasuk min ahli jannah. Sholawat dan salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir pada hari ini untuk mengikuti sholat Jumat kelak termasuk dalam barisan orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kendati demikian, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu di sini adalah sesuai dengan batas kemampuan kita, sebagaimana firman Allah fattaqullaha mastata'tum, yaitu dengan segenap kemampuan yang kita miliki menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan, berusaha semaksimal mungkin ya, dengan meninggalkan larangan-larangannya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan satu hadis yang sering dijadikan sebagai argumentasi atau dalil untuk menganggap kelompok lain atau untuk menganggap orang yang beragama lain itu sebagai ancaman atau sebagai musuh kita. Tentu ini adalah pemahaman yang ingin saya kritisi dalam kesempatan kali ini. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu shalah ila akhir hadis. Jadi dikatakan dalam hadis tersebut, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah atau sebagai utusan Allah. Terus dalam hadis dikatakan wa yuqimu shalah wa yu'tu zakat, sampai mereka itu mengerjakan salat dan membayar zakat. Kalau sudah demikian, maka insya Allah akan itu, maka dikatakan darah dan harta mereka itu menjadi terjaga. Ini hadis sering digunakan untuk sebagai justifikasi melihat kelompok yang lain adalah sebagai lawan, yang bukan umat Islam dianggap sebagai orang yang harus kita perangi. Tetapi sebenarnya hadis ini berbicara terkait dengan soal kaum musyrik di Mekah, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa musyrik Mekah itu atau musyrikul Arab pada saat itu merupakan musuh daripada kaum muslimin. Kenapa? Karena ada sebuah riwayat lain yang menyatakan umirtu an uqatilal musyrikin, aku diperintahkan untuk memerangi orang musyrik. Musyrik di dalam hal ini tentu sebagaimana sudah maklum adalah musyrikul Arab atau juga musyrik Mekah. Jadi hadis ini berbicara terkait dengan soal memerangi orang-orang yang memusuhi kita. Karena itu merupakan prinsip di dalam Islam, bahwa pada prinsipnya kita tidak boleh untuk memerangi orang yang berbuat baik kepada kita, meskipun itu adalah non-muslim, meskipun itu adalah bukan orang Islam.
Itu adalah prinsip yang paling mendasar. Karena itu hadis yang sering dikumandangkan, yang sering kita dengar daripada para dai-dai, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Itu seolah-olah kita harus memerangi orang yang bukan Islam. Padahal pemahamannya adalah kita berbicara, pemahamannya adalah kita itu memerangi orang-orang yang memerangi kita. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan nas di situ adalah orang-orang musyrik, di mana kita tahu yang dimaksud musyrik adalah musyrikul Arab, yang jelas-jelas pada saat itu adalah musuh umat Islam, karena mereka sudah mencanangkan bendera permusuhan kepada umat Islam. Maka di dalam konteks ini kita hanya bisa memerangi orang-orang yang nyata-nyata memusuhi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim.